Hai, Assalamualaikum class. Meet again with me, Mrs. Linda. How are you today? I hope you are all in a good conditions. For English lesson today, we will do some practices. Kita akan melakukan beberapa latihan. Let's just start it. Mari kita mulai saja. Please open your book, Unit 5. Buka buku kalian bab 5 or page 67. Which title is, yang judulnya adalah My Mother Cooks Delicious Food Every Day. Ibuku memasak makanan yang lezat setiap hari. In this unit, dalam bab ini kalian akan pertama, know about daily activities. Mengetahui mengenai kegiatan sehari-hari. Dua, know about simple present tense. Mengetahui mengenai bentuk kalimat simple present. Kalimat simple present itu seperti apa? Nanti atau di sesi berikutnya kita akan kupas ya. Ketiga, use simple present tense in spoken and written language. Menggunakan bentuk kalimat simple present dalam percakapan atau bahasa tertulis. And then open the next page. Buka halaman berikutnya. On task A, dalam tugas A, you will find the instruction is, kamu akan menemukan perintahnya adalah let's read and answer. Mari kita baca dan jawablah. Ya, di situ terdapat dialog antara Anjas dan Diana. Kemudian di bawahnya kalian dihadapkan pada 5 pertanyaan yang kelima-limanya jawabannya itu terdapat pada percakapan antara Anjas dan Diana. Supaya kalian lebih memahami isi bacaannya, Ibu bantu dengan membacakan kemudian menerjemahkan kalimat per kalimatnya. Diana, do you know that plants make their own food? Diana, tahukah kamu bahwa tumbuhan membuat makanan mereka sendiri? Really? Benarkah? Yeah, the process of plants making their food is called photosynthesis. Ya, proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. What do the plants need to make their food? Apa yang tumbuhan butuhkan untuk membuat makanan mereka? To make food, untuk membuat makanan, the plants need carbon dioxide. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida, water and sunlight, air dan sinar matahari. How does photosynthesis happen? Bagaimanakah fotosintesis terjadi? Photosynthesis happens in the leaves of plants. Fotosintesis terjadi pada daun dari tanaman itu. This is because plants leaves. Ini karena daun tanaman have pores called stomata. Mempunyai pori-pori yang disebut dengan stomata. That absorb carbon dioxide and green chemical chlorophyll that absorbs sunlight. Yang menyerap karbon dioksida dan zat hijau daun yang menyerap sinar matahari. The sunlight changes chlorophyll into energy. Nah, di sini ada satu nama yang miss. Seharusnya the sunlight changes chlorophyll. Mohon tambahkan atau sisipkan dalam buku paket kalian di situ kata chlorophyll ya. The sunlight changes into energy that splits water molecules from the roots into hydrogen and oxygen. Sinar matahari mengubah zat hijau daun menjadi energi yang membagi molekul-molekul air dari akar
menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen is released into the atmosphere. Oksigen dilepaskan ke atmosfer, while hydrogen combines with carbon dioxide. Ketika hidrogen bergabung dengan karbon dioksida, from. Nah, di sini seharusnya ditulisnya, dicatnya from, bukan form, ya. Karena form itu artinya bentuk, sedangkan from itu dari, dan jika dilihat konteksnya, yang lebih tepat itu adalah kata from. From glucose or food for plants. Dari zat gula atau makanan untuk tumbuhan. Then, what are the function of glucose for plants? Apakah fungsi atau guna dari zat gula untuk tumbuhan? Glucose provides energy for plants grow and development. Glucose menjaga energi atau tenaga untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tugas kalian sekarang adalah answer the questions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Number 1. What materials are needed for photosynthesis? Material atau bahan-bahan apakah yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis? Berdasarkan informasi dari percakapan tadi, kita beroleh jawabannya adalah karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Cari yang bunyi kalimatnya seperti itu, ya, tentunya dalam bahasa Inggris dari percakapan tadi. Jelas ya? Number 2, what is stomata and its function? Ada kata and, ya, atau dan. Jika ada kata dan berarti ada 2 pertanyaan. Jika ada 2 pertanyaan, tentunya yang diinginkan adalah 2 jawaban. Untuk membedakan masing-masing jawabannya, beri tanda strip ya. Tanda strip pertama untuk pertanyaan what is stomata. Kalian bisa awali kalimatnya dengan stomata is bla 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 bla. Nah, bla 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 itu kalian cari jawabannya yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pori-pori daun. Situ cari ya. Kemudian strip kedua, its function. Its function di sini maksudnya adalah stomatas function. Jadi awali kalimatnya, kalimat jawabannya dengan stomatas function is. Nah, cari yang bahasa Inggrisnya adalah menyerap karbon dioksida. Oke. Next, number 3. What is the function of chlorophyll? Apakah fungsi atau guna dari klorofil? Adalah untuk menyerap sinar matahari. Singkat saja jawabannya ya. Number 4. What is the function of sunlight for photosynthesis? Apakah fungsi atau guna dari sinar matahari untuk proses fotosintesis? Jawabannya adalah mengubah zat hijau daun menjadi energi yang membagi molekul-molekul air dari akar menjadi hidrogen dan oksigen. Agak panjang jawabannya, tapi jika kalian cermat, ya, ada jawabannya, kalian tinggal pindahkan dari dialog tadi untuk mengisi jawaban nomor 4. Oke, last number terakhir. What is the function of glucose for plant? Apakah fungsi dari zat gula untuk tumbuhan? Nah, ini jawabannya ada pada kalimat terakhir dalam dialog tadi. Untuk menjaga energi untuk perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Oke, kelas, that's all for today. Sekian untuk hari ini. Thanks for attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.